Bersama Pak Syarif, saya merasa senang dan berharap kelas 7C akan nyaman dan tenang untuk saya belajar. Halo semua, perkenalkan nama saya Miss Naila Zinda Suni dari kelas 7C. Setelah saya belajar tentang keyakinan kelas bersama Pak Syarif, saya menjadi lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas itu. Mudah-mudahan kelas 7C bisa menjadi kelas yang aman, nyaman, dan tenang untuk saya belajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Adapun kegiatannya yaitu diseminasi modul 1/4 tentang budaya positif di sekolah oleh Muhammad Syarif SPD. Adapun rangkaian kegiatan pada siang hari ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta, dan pemaparan isi materi tentang budaya positif di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai kegiatan ini terlebih dahulu. Untuk doa, saya persilakan kepada Bapak Haji Dani Rohmana untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa rabbil tabaraka ta'ala ankum bi syahadati rasulillah ajma'in. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Dani Rohmana. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam doa yang dalam kegiatan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwakarta, Bapak Haji Patali SPD MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul habib. Yang saya hormati Pak Muhammad Syarif SPD CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Purwakarta, Kabupaten Purwakarta juga ya. Yang saya hormati Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana, Wakasek Humas, Bapak Ibu guru yang hadir di ruang ini. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan, menelaah sehingga kita bisa melaksanakannya mungkin bersama-sama dengan Pak Syarif. Diseminasi modul 1/4 tentang budaya positif. Kita memahami bahwa guru penggerak hari ini yang digagas oleh Pak Menteri adalah program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pembelajaran. Program pendidikan dan pelatihan diklat bagi guru, di mana guru ini harus mampu menjadi katalisator perubahan di sekolahnya masing-masing. Maka kita mendengar ada rekrutmen CGP 1, CGP 2 dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita di SMP 1 Purwakarta hari ini kita akan mendengarkan diseminasinya modul 1/4 dari 4 modul yang menjadi program CGP.
Budaya positif mudah-mudahan ini menjadi obat, ya, menjadi obat, counter attack, solusi, penawar, bagaimana kita mengurangi 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama adalah bullying, ya, bully. Yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Jadi ketika ini program penggerak, salah satu modulnya adalah budaya positif. Kita berharap semua ini merupakan antitesa, merupakan obat untuk mengurangi, mengobati penyakit-penyakit tadi yang hari ini gejalanya makin lebar, ya, makin meluas. Kita mendengar informasi di televisi tentang ratusan siswa SMP SMA di Kabupaten Ponorogo yang meminta izin dispensasi untuk menikah. Karena berdasarkan hukum positifnya, menikah itu 19 tahun dan 17 tahun. Sehingga kalau di luar itu, mereka harus ada izin terlebih dahulu. Nah, itu kan bagian dari fenomena bahwa di kalangan pelajar seperti ini. Nah, mudah-mudahan budaya positif ini menjadi obat untuk mengurangi perilaku-perilaku nakal di kalangan siswa yang mungkin disebabkan oleh berbagai hal. Kita tidak tahu apa itu budaya positif, bagaimana langkah-langkah operasionalnya, makanya insya Allah hari ini dipaparkan oleh Pak Sarip, ya, selaku CGP Angkatan 7. Demikian, mari kita support, mari kita dukung, karena jujur saja lulus CGP itu bagian dari prestasi, ya. Lulus tes itu bagian dari prestasi. Jadi kita ikut bangga, ikut berbahagia, mari kita support. Kalau hari ini harus diseminasi, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala SMP Negeri 1 Purwakarta. Selanjutnya kita kegiatan inti, yaitu modul 1/4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sarip SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah, ibu bapak guru dan staf TU, saya ucapkan beribu terima kasih karena sudah bersedia hadir di tempat ini. Undangan saya dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya izin berdiri, Pak, pasalnya. Kegiatan diseminasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu ketika para calon guru penggerak diberikan atau mengikuti diklat, diberikan materi, maka kami berkewajiban mengimbaskan atau menyampaikan ke rekan-rekan guru supaya terciptanya budaya positif. Budaya positif sendiri ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh semua civitas akademika, baik itu guru, siswa maupun TU dalam satu ekosistem di sekolah yang tujuannya adalah mencapai visi misi sekolah, yaitu cerdas, sehat dan berkarakter, yang ujung-ujungnya muaranya adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Karena sekarang itu tujuan pendidikan itu muaranya adalah ke pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pertanyaan pemantik mungkin ini sering kali kita lakukan, ya. Silakan Ibu dalam hati jawab saja setuju atau tidak setuju bahwa satu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Juga ketika kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini menjadi pertanyaan awal tentang budaya positif, karena memang hukuman dan penghargaan ini menjadi hal yang mungkin terbiasa dilakukan di diskusi pendidikan. Ini ada tentang perubahan paradigma dalam teori motivasi, yaitu seolah-olah
ada A dan B atau ibu bapak sekalian dan rekan yang ada di sini, misalkan diletakkan uang 50.000 di salah satu tangan, lalu digenggam uang tersebut dengan segala kekuatan, dan rekannya atau temannya yang satu mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan uang tersebut. Nah, yang merayu itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang akan ibu bapak lakukan? Bisa jadi ketika dibujuk, ini mah karena teman dekat jadi diberikan misalkan ya. Bahkan mungkin kalau otoritasnya lebih tinggi, misalkan pimpinan diancam, kesinikan benda itu, kalau tidak misalkan. Atau mungkin ada nanti ditraktir lah, yang penting saya kalau bendanya itu misalkan barang hobi, misalkan batu ali atau apa, saya minta lah nanti saya kasih apa dan sebagainya. Nah ini sebetulnya gambaran ketika seorang guru memperlakukan siswa. Mana yang lebih sering kita lakukan ketika meminta anak untuk melakukan sesuatu, apa yang kita perintahkan? Macam-macam. Termasuk juga ketika ibu bapak hadir di sini, saya melakukan bujukan dengan cara mengundang. Ada yang secara personal, ada yang lewat undangan. Ternyata bapak ibu dengan kerelaan hati dan kesadaran tinggi menghadiri undangan saya, padahal sebetulnya tidak hadir pun tidak akan menjadi masalah. Nah ini merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan atau terbiasa guru lakukan terhadap siswa. Untuk mencapai suatu tujuan ada berbagai cara, bisa dibujuk, diancam, dihardik, dirayu, disuap, dan sebagainya. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon atau aksi reaksi itu beralih ke teori kontrol atau pilihan. Sesungguhnya antara guru dan siswa itu sebetulnya siapa yang memiliki kontrol? Pertama, kalau aksi reaksi itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut saya yang bagus itu warna biru, kita maksa. Atau kata orang lain ya bukan, kuning dan sebagainya. Nah, menurut teori pilihan, kita berusaha memahami kenapa sih orang lain itu tidak suka warna biru. Ketika kita ke siswa juga, kenapa anak ini ketika diberikan tugas menulis dia tidak mengerjakan, tapi ketika disuruh berbicara di depan mempresentasikan dia paling lantang dan dia pintar mengolah katanya, tapi ketika disuruh menulis dia mogok. Atau yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu ini nakal sekali nih, kamu ini sering berbuat salah dan sebagainya. Menurut teori kontrol, perilaku anak itu memiliki tujuan. Ketika berbuat A, pasti ada tujuan. Tidak serta-merta itu sebagai suatu kesalahan. Juga orang lain bisa mengontrol saya. Pimpinan mungkin bisa mengontrol bawahan. Padahal menurut teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Walaupun tadi pimpinan misalkan WA, voice note dan sebagainya, sebenarnya ibu bapak bisa punya alasan untuk tidak hadir. Karena yang punya kontrol untuk diri itu, yang paling asli itu punya kontrol terhadap diri sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Aslinya kita itu tidak bisa mengontrol anak. Misalkan kalau diterapkannya ke siswa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin ini lebih ke hal otoriter atau punya otorisasi ya, ketika pimpinan misalkan sudah baik-baik tidak bisa, akhirnya ada hal-hal yang sifatnya memaksa. Padahal kalau dari teori kontrol atau pilihan, justru kolaborasi itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru antar mapel, antar generasi, misalkan generasi yang dulu mungkin belum terbiasa dengan IT, kolaborasi dengan generasi muda yang biasa IT itu akan menghasilkan pilihan-pilihan baru, bahkan solusi-solusi yang lebih bagus. Model berpikir menang kalah, kalau dalam teori kontrol justru semuanya menang, tidak ada yang dirugikan. Nah, kira-kira ini budaya positif ini salah satu unsurnya adalah tentang disiplin positif. Di situ ada teori kontrol, yaitu yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser.
Yang pertama tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Apalagi sudah dewasa, mungkin kalau anak balita bisa kita arahkan, tapi ketika sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, kalau bahasa Sundanya mungkin bu di depan dia, tapi di belakang punya pemikiran lain. Maka makna disiplin dalam hal ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri, supaya tercapai tujuannya itu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ibu bapak pasti punya nilai-nilai sendiri dalam hal berperilaku. Kalau ada yang minta bantuan, saya harus menolong. Kalau orang lain tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu orang lain. Nah, itu nilai-nilai yang masing-masing ada yang dimiliki, mungkin ada yang punya prinsip yang lain. Selama orang tidak ganggu saya tidak akan ganggu orang lain. Kalau saya akan bantu kalau diminta, tapi ada juga yang walaupun tidak minta saya akan bantu, misalkan begitu. Nah, ini tadi semua perilaku memiliki tujuan. Ini dicetuskan oleh Dwayne Dawson tentang teori motivasi. Orang itu melakukan sesuatu bisa 3 hal menurut dia. Pertama, itu untuk menghindari hukuman. Misalkan guru ya, kerjakan halaman 10 nomor 1 sampai 5. Kalau tidak mengerjakan tidak ada nilai. Akhirnya siswa itu mengerjakan. Nah, itu teori nomor 1, yaitu menghindari hukuman. Atau yang menjawab cepat dapat bonus nilai plus 20 misalkan. Berarti teori yang kedua, yaitu untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Atau kalau dikaitkan dengan guru, mungkin penghargaan. Yang datangnya ke sekolah tepat waktu mendapat hadiah misalnya. Nah, itu yang nomor 1 dan 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik atau berdasarkan stimulus dari luar. Nah, ada yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu, yaitu karena kita ingin. Ketika saya mengundang ibu bapak sekalian, lalu kenapa ibu bapak mau datang di sini? Padahal saya nggak akan menghukum, tidak akan memberi hadiah. Itu karena dalam diri ibu bapak sekalian punya nilai-nilai bahwa ini untuk kebaikan bersama, ini untuk menghargai mereka guru yang sedang belajar, akhirnya terdorong untuk ikut berkontribusi. Nah, itu nilai, melakukan nilai-nilai dalam diri itu sama dengan menghargai diri sendiri. Nah, ini termasuknya ke motivasi intrinsik, motivasi yang muncul memang dalam diri sendiri. Nah, dalam melakukan semua itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal itu dimanapun berlaku. Contoh, ada yang bisa beri contoh? Kalau membantu orang itu dimanapun berlaku sebagai hal yang positif, betul ya? Mau di Amerika, mau di Afrika, mau di mana, ketika membantu itu mungkin disebut hal positif. Kejujuran, berlaku mana-mana. Kejujuran, mau dimanapun, kalau kita jadi melakukan atau memiliki sikap jujur itu akan berlaku universal. Ya, misalkan. Tapi ada hal-hal lain yang memang nilai kebajikan yang memang lokal. Artinya bersifat mungkin wilayah tertentu, di wilayah lain beda. Mungkin ketika kita terbiasa di Indonesia tersenyum ke orang yang baru dikenal itu baik ya. Tapi di Eropa belum tentu. Sok akrab misalnya. Nah, itu tapi untuk hal-hal yang universal itu diadanya tadi. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Esa dan berhak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, dan ada turunannya suplemennya. Ini tujuan pendidikan yang sedang kita lakukan untuk mencapai ke-6 profil pelajaran Pancasila ini. Lalu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang disepakati antara guru. Ya, ini awalnya dari disiplin. Disiplin artinya belajar. Makna asalnya adalah disiplin diri murid menurut Sokrates ya. Nah,
Terkadang dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disebut anak disiplin ketika sesuai aturan. Disebut tidak disiplin ketika dia banyak melanggar peraturan. Nah, kecenderungan ini adalah dengan bahwa disiplin itu nggak enak. Kamu orangnya nggak enak tuh. Ini sesuai aturan kali-kali out of the box misalkan. Nah, sering diasumsikan begitu bahwa orang disiplin itu nggak menyenangkan, dan ketika kita disiplin itu tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lalu di sini ada model berpikir menang-menang, win-win solution. Ada juga kolaborasi. Nah, ibu bapak, zaman sekarang itu di abad 21 bersaing sesama rekan kerja itu sudah tidak zaman. Saling sikut dan lain sebagainya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dengan menentang rendahkan orang lain itu sudah tidak zaman. Sekarang zamannya adalah percakapan abad 21 itu adalah berkolaborasi. Saya tidak pandai menulis, tapi mungkin berbicara bisa, maka berkolaborasilah dengan orang-orang yang pandai menulis. Akhirnya apa yang kita impikan, tujuan kita tercapai karena adanya kolaborasi. Yang ini jago IT, yang ini jago presentasi, yang ini dan lain sebagainya. Ketika berkolaborasi, maka semuanya mencapai tujuan bersama, maju bersama, sukses semua, begitu. Nah, ternyata kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol. Pertama, ini mangga silakan di introspeksi ke dalam diri, termasuk saya juga. 1, penghukum. Apapun yang dilakukan oleh siswa, maka kita melakukannya, menanganinya dengan hukuman, apalagi pelanggaran. Contoh, kamu tidak pakai baju olahraga ketika olahraga, maka kamu tidak boleh ikut olahraga. Kamu terlambat sekolah, masuk ke kelas, tidak boleh ikut pelajaran ibu. PR tidak dikerjakan, diam di kelas atau keluar, tidak boleh ikut pelajaran. Dihukum, dan dihukum. Ada posisi kontrol itu sebagai upaya untuk mengontrol perilaku siswa katanya, supaya disiplin. Ada yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau yang tadi penghukum itu ada semacam otorisasi dari guru ke siswa, partnernya itu sebagai orang yang lebih dihormati. Kalau membuat rasa bersalah ini sifat relasi dengan siswa itu lebih dekat, lebih ke teman, bukan teman. Misalkan ketika tidak mengerjakan tugas, kok begitu sih, kamu nggak kasihan ke ibu udah capek-capek memberikan tugas tapi kamu tidak mengerjakan. Atau baliklah, misalkan ibu itu sudah memberikan nasihat dan lain sebagainya, tapi kenapa kamu masih melanggar? Ibu kecewa, bapak kecewa. Kamu sebetulnya mau jadi orang seperti apa? Muncul rasa bersalah di anak itu. Termasuk ketika kita sebagai orang tua ke anak, mama tuh udah capek kerja, ayah tuh udah capek, tapi kamu nggak nurut dan sebagainya, anaknya jadi merasa sedih. Nah, itu posisi kedua. Ada juga posisi 3, sebagai teman. Nah, kalau guru bertindak sebagai teman dengan siswa ini positif. Hanya terkadang bias posisi antara pendidik dengan murid. Misalkan, masa gitu aja nggak bisa. Jadi bahasanya juga lebih merakyat sesuai dengan audiens yang diajak bicara. Tidak kaku dan gaya atau gestur badannya juga lebih luas. Apalagi tentang usianya tidak terpaut jauh. Bahkan bahasa juga bahasa yang biasa anak-anak atau siswa pakai, gitu ya, sebagai teman. Ada juga pemantau. Nah, kalau pemantau ini lebih ke biasanya orang yang punya wewenang untuk mengatur kedisiplinan anak. Kamu sudah 3 kali melanggar dan sudah perjanjian, ini datanya, maka kamu siap-siap untuk mengundurkan diri. Kamu sudah berkali-kali tidak mengikuti pelajaran ibu, entah kemana ibu nggak tahu, maka kamu kali ini tidak boleh. Beda antara penghukum dengan pemantau. Kalau penghukum dia semaunya aja, pokoknya nggak nurut ke saya, hukum.
Tapi kalau pemantau dia berdasarkan aturan. Nih lihat, tata tertib di kelas itu siswa yang terlambat 15 menit maka itu tidak boleh masuk kelas. Dan yang ketiga adalah manajer. Kalau manajer dia bisa jadi teman, bisa jadi pemantau dan lebih lurus. Ketika anak melakukan kesalahan, maka anak diajak untuk menyadari kesalahannya itu. Tidak dihukum. Apa yang kamu lakukan itu benar, misalkan. Oh kamu kayak gitu, jadi campuran teman dan manajer. Nah yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah salah satu teknik dalam menangani masalah siswa. Ini posisinya adalah menangani pelaku, bukan korban. Menangani pelaku. BK bisa melakukan ini? Bisa. Guru melakukan? Bisa. Dan lain sebagainya bisa. Contoh, satu, ketika anak bermasalah dipanggil, kalau biasanya kalau anak bermasalah langsung dimarahin, langsung kamu ini kenapa begitu dan sebagainya. Nah kalau menurut segitiga restitusi, harusnya yang pertama adalah distabilkan dulu identitasnya. Anakku sudah tahu, udah takut ketika lihat baju, lihat kuliah sebagai sesuatu, udah tahu ini bakal kena konsekuensi. Nah menurut teori ini itu harus distabilkan dulu identitasnya. Ya kamu bersalah, tapi yang melakukan ini tidak hanya kamu saja, orang lain pasti pernah melakukan. Dan diyakinkan bahwa kamu melakukan kesalahan ini pasti ada tujuan. Jadi dicari tahu tujuannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu yang awalnya takut jadi lebih tenang karena dia tidak akan dihukum, tapi dia akan mendapatkan konsekuensi. Beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tanpa kesepakatan. Bapak nggak suka bapakmu, keluar. Kamu bahasanya kasar, keluar. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya sudah disepakati. Jika tidak mengerjakan tugas, jika tidak ada di kelas, maka kamu berikutnya harus mempelajari materi ibu di rumah dan harus mendapatkan hasilnya. Jika kamu berkata kasar, maka kamu harus meminta maaf kepada orang yang dikasari. Jika kamu merusak barang orang lain, nah itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman, kamu ini ya, misalnya kalau zaman dulu gableng gitu ya, atau jurus kampung misalkan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Menurut teori ini tidak ada siswa yang salah, tidak ada anak yang salah. Dia melakukan sesuatu itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Mungkin ketika anak berbicara kasar, aslinya itu mungkin dia itu di rumah itu sudah biasa dimarahin, dikasarin sama temen, sama orang tua. Jadi boro-boro dia memiliki figur orang yang berbicara sopan, kalem. Akhirnya dia melakukan hal yang sama. Juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu kenapa sering berbicara kasar atau membuli orang lain? Ya Pak, soalnya saya itu nggak ada teman, nggak punya teman, jadi saya frustasi dan sebagainya. Menurut kamu untuk dapatkan teman itu ada cara yang lebih bagus nggak? Nah itu digali terus di fase validasi kebutuhan. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tanya ke anak itu, emang ini yang diajarkan orang tua kamu untuk mendapatkan kamu itu? Emang kamu ini orangnya seperti ini yang terbiasa berbicara kasar, jorok, jolang, dan biasa begini? Jadi anak diajak untuk berpikir dan memiliki kesadaran. Sebetulnya kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah orang yang dibenci teman-teman? Atau justru orang yang kamu disayang ketika kamu tidak ada, dirindukan ketika kamu tidak ada, dan banyak temannya. Nah ini penanganan segitiga restitusi ini menurut teori ini begitu. Termasuk mungkin tadi Pak Sofyan kasus yang tadi ini bisa. Anak itu pasti ada alasan. Gak mungkin ujuk-ujuk. Pasti ada alasan. Nah itu yang perlu digali. Tenang, jangan takut apalagi wali kelas itu sebagai orang tua sekolah ini bisa sampai senyum-senyumnya. Kalau saya dengar dari Pak Soleh itu, kamu katanya ini. Kalau marah ke anak, kalau mukul, muka kita jangan muka marah. Ini mah zaman dulu ya. Kalau kita misalnya indra atau apa, muka kita senyum aja. Gitu. Tapi ketika kita berbicara tegas, baru mukanya serius.
Jadi anak kita merasa, oh nggak marah ini menyidra juga, gitu. Hanya mendidik. Gitu. Tapi kalau sambil marah, nyidra, nah itu bentuknya. Dulu itu kan dulu, sekarang nggak boleh. Nah, ibu bapak, ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Guru dengan siswa kebutuhannya lain. Bahkan laki-laki dengan perempuan pun mungkin kebutuhannya lain. Orang yang berada dengan orang yang tidak mampu mungkin kebutuhannya lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh aja, rekan kerja datang nih pagi-pagi. Kita tinggal lihat, kenapa cemberut ya? Wah, nah macam-macam kan pikiran itu, macam-macam. Nah, mungkin kita tolong, ya ada apa? Kenapa sih? Ini kayak gitu kalau misalkan ini ya dapat ya. Tapi mungkin dia butuh juga untuk tidak diganggu. Bisa jadi, termasuk siswa ketika dia diam aja, mungkin dia butuh waktu untuk dirinya, atau juga bahkan mungkin butuh kasih sayang atau perhatian, sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar menurut teori ini. Bertahan hidup, betul ya, kita melakukan apapun itu untuk survival, bertahan hidup. Bahkan di hewan itu ada yang mimikri, ada adaptasi dan sebagainya, berubah warna dan sebagainya. Kalau manusia itu pasti beradaptasi dengan perubahan, karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, untuk bertahan hidup itu kita pasti berusaha, oh sekarang zamannya era digital, maka kita berusaha untuk menguasai itu supaya kita bisa bertahan. Kalau tidak, kelibas. Nah, di era sekarang ya berarti yang kecakapan abad 21 itu namanya critical thinking, komunikasi, kolaborasi, inovasi dan sebagainya, termasuk kreativitas, itu diantaranya dibutuhkan. Yang 2, penguasaan. Diakui ataupun tidak, kita itu pengen punya posisi. Tapi bukan berarti, kalau dulu jadi kepala sekolah, belum tentu. Tapi kita ingin punya posisi. Tidak mau direndahkan oleh rekan itu. Nah, itu kebutuhan dasar itu. Kita punya posisi, dihargai, itu kebutuhan dasar. Saya pengen jadi guru aja, nggak mau. Jadi guru pun itu posisi. Kita ingin punya, apalagi kalau di daerah itu dipanggil Pak Guru, Ibu Guru, itu penghargaan dari masyarakat. Bukan nama ya, tapi Pak Guru, Ibu Guru, gitu. Penghargaan. Terus yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terutama tentang perilaku siswa, ini banyak kalau berbicara tentang kondisi psikis anak. Nggak tahu ya, Haji Agung, donasi itu berpengaruh ke ini nggak ya? Mungkin wilayah, demografinya, kebiasaan masyarakatnya, termasuk kemampuan ekonomi, itu bisa mempengaruhi kadar kasih sayang terhadap anak. Bayangkan, orang tua bagaimana mau memanjakan anaknya ketika dia sendiri masih berjibaku mencari nafkah, bahkan berangkat pagi, pulang pagi lagi. Jadi untuk memperhatikan anak itu, gak ada waktu. Dia masih memikirkan, kalau bahasa Bapak Kelima, fisik, masih isi perut, belum memikirkan, anak ini harus lesekin ke Bible apa, harus punya kemampuan, belum. Akhirnya saya temunya asal hidup kan. Mungkin banyak di antara siswa kita yang seperti itu. Makanya perilakunya juga luar biasa. Beda dengan yang dulu. Mungkin kalau kita berpikir ada keterkaitan antara kemapanan dengan kestabilan emosi anak. Karena ketika orang tua mapan, kebutuhan anak terpenuhi. Untuk bertahan hidup, makannya tercukupi. Kelas 7 berapa ya? 7 kan berapa? Ada siswa yang makan itu sehari sekali, Pak. Sehari sekali. Dia boro-boro mikirin prestasi untuk bisa makan aja. Saya terenyuh itu. Ketika ditanya, kalau Mas ikut olahraga, berapa? Akhirnya ditanya-tanya, kamu udah makan? Belum. Belum. Emangnya makannya kapan? Bekal nggak? Enggak. Dibukaan di gelaga sih. Jadi nggak ada apa-apa. Hanya ada topi peci, buku-buku. Kamu makan jam berapa? Paling nanti sore. Ada itu kelasnya berapa? Emang 4 dia.
ya Bu ya. Tapi aneh-aneh nggak tahu, mungkin dia punya nilai-nilai tertentu ketika diberikan makanan nggak mau, ya pokoknya nggak mau, malah nangis. Nggak tahu nangis itu sedih gitu ya, kok ada orang yang perhatian gitu ya gitu. Jadi kita bingung monolog juga. Dan itu anaknya akhirnya menjadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mamanya kemana? Pergi katanya. Ya, padahal menurut tetangga mah kabur. Tapi di doktrin anaknya itu Saudi kerja. Jadi kalau orang mikir kelas IT mungkin anak seperti itu kan untuk bisa berangkat sekolah aja itu sudah prestasi. Ya. Dan rasa diterima. Ini kelasnya Bu Juber nih, ada juga anak merasa diterima dan saya tuh gak punya teman dan lain sebagainya. Itu jadi masalah. Orang-orang mikirin prestasi hanya untuk bisa diterima di kampusnya saja itu butuh energi yang besar. Nah ini kebutuhan dasar yang kalau tidak terpenuhi akan mempengaruhi efek domino ke hal yang lain. Jadi mungkin kalau di teori Maslow aktualisasi diri itu level tertinggi dari kebutuhan manusia. Baru beraktualisasi untuk hal dasar aja fisik itu belum terpenuhi. Jadi agak repot. Kesenangan perlu ya, healing kalau bahasa gitu. Ini apalagi Senin libur, mungkin ibu bapak sudah merencanakan akan kemana. Tapi kesenangan itu ukurannya tidak mesti harus pergi kan. Sekedar berkumpul dengan keluarga, ketawa-ketawa dan sebagainya itu menjadi kesenangan. Mungkin kalau yang hobinya bersepeda, sesepedaan itu menjadi kesenangan. Atau yang suka mancing, kesenangan saya itu adalah ketika mancing ikan. Kalau yang sukanya bertani, saya itu hiburannya adalah bertani misalnya. Kalau ibu-ibu, saya itu hiburannya belanja misalnya. Senangnya belanja. Maka diperlukan itu kebutuhan dasar kesenangan. Bahkan ketika terbebas dari beban itu jadi kesenangan. Anak-anak misalkan alhamdulillah sudah beres kegiatan PPG, bisa istirahat, bisa tidurnya, itu kesenangan dan itu diperlukan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Ini menyangkut tentang bisa memilih apa yang diinginkan. Mungkin kalau lebih tepatnya ketika kita melakukannya ke anak kita sendiri atau ke siswa, dikaitkan dengan diferensiasi sesuai dengan bakat minat, gaya belajar dan kecerdasannya. Pokoknya tugas dari ibu silakan ditulis, tugas dari ibu bikin video, tugas dari ibu misalkan sekolah itu nggak punya anak pilihan, maka di guru penggerak itu ada istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak diberikan kebebasan sesuai dengan kecenderungannya. Karena pendidikan itu menurut Yahya Dewantara adalah harus sesuai dengan kodrat diri anak. Yang karena itu adalah bakat minat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau guru juga, kalau guru relatif termasuk memiliki kebebasan ketika ke kelas mau melakukan metode apapun bisa diberikan, tidak ada perintah dari pimpinan. Pokoknya metodenya harus PJBL semua. Metodenya harus inquiry semua, tidak, diberikan kebebasan sesuai kebutuhan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini baru dasar. Di antara kita mungkin kadarnya berbeda, termasuk di siswa juga kadarnya berbeda, dan ukurannya itu berbeda-beda. Bertahan hidup sudah pasti, penguasaan ya masing-masing punya keinginan. Kasih sayang dan rasa diterima ini lebih ke misalkan di keluarga. Yang pertama itu di keluarga. Ketika anak bahagia di rumah, maka beres itu di luar. Anak tidak akan mencari kebahagiaan di luar. Artinya di luar itu dia bersosialisasi secara normal. Tapi ketika di rumah pun kasih sayang tidak dimiliki. Bapak pulangnya 3 bulan sekali, ibunya sosial cerita sama subuh, ada PR dulu ke siapa gitu. Maka ada sosok laki-laki misalkan kasih perhatian, ini satuannya perempuan, kasih perhatian lebih, nanya kabar, sudah makan belum, itu juga anak perempuan. Sama dia udah makan belum, udah lagi ngapa, di mana, sama siapa gitu ya. Tapi itu perhatian itu, kok ada yang WA saya. Lama-lama mungkin pacaran, lama-lama mungkin cari perhatiannya lebih ke orang lain dibandingkan ke mungkin bentuk dari perhatian ke orang tua, tapi dengan perilaku yang menurut orang tua salah.
Nah, Ibu Bapak, kaitannya dengan tadi penanganan masalah siswa, saya ada sedikit contoh apa yang sudah dilakukan. Ini praktek baik yang sudah saya lakukan dengan metode restitusi. Wah, ceritanya sedang beres-beres. Ini ceritanya anak itu mau ketika piket malah main bola. Akhirnya si bola itu dilempar-lempar dan mengenai kaca di kelas. Ini siswanya kelas 7C. Mungkin ada yang diajar. Nah, ini disapa sesuai dengan ini saya praktekkan seketika diskusi. Nah, ini contoh mungkin Bapak Ibu ya. Kita skip aja. Ini juga ada yang perempuannya. Ternyata diperlukan dokumentasi apa yang sudah dilakukan itu. Karena juga ketika PPK itu perlukan berbagai kegiatan itu ada dokumentasinya. Nah, ini versi perempuannya. Kita skip saja karena waktu. Ibu Bapak ada penyemangat mungkin ya untuk kita semua sebagai pendidik dari ulama karismatik almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan bahwa jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang, nanti kamu hanya akan marah-marah katanya ketika melihat murid tak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat aja menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan aja pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah. Kata Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, yang paling hebat itu bagi seorang guru adalah mendidik, katanya. Dan rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji nih kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menantang kita menuju surga. Kita nggak tahu murid yang berapa, absen berapa, kelas 7 kan, kelas 8 kan, atau kelas 9. Dan menurut hadis itu salah satu pahala yang akan terus menerus mengalir ketika bahkan kita sudah meninggalnya, Bu Haji, Bapak, adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mau pasti tidak mengajarkan hal yang baik ke anak itu, makanya beruntung jadi seorang guru itu. Syaratnya satu, niatkan ibadah dan ikhlas. Maka motivasinya itu adalah harus motivasi intrinsik, bukan karena ada pimpinan, bukan karena tugas. Berangkat Bismillah, kan nama itu mau ibadah. Ibadahnya apa ya? Itu mengajar. Jadi sekali berangkat itu 2-3 terlampau ibadah. Tapi kalau kayak jam ngajarin berangkat dah. Ayo masalah siswanya baru asal doa benar itu bisa ada sesuatu. Tapi kalau diniatkan sebagai ibadah, kita tidak akan pernah tahu dari 1000 murid yang pernah kita ajarkan siapakah di sana yang akan menarik kita menuju. Saya itu dididik sama Bu Ena, sama Bu Eva, sama Pak Dani, sama Pak Agus untuk berbuat baik pada orang tua. Ternyata saya sadar sebenarnya mungkin ketika kita mau tergelincir ditarik oleh mereka. Udah sudah. Itu Ibu Bapak, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ini sebagai pengingat saja untuk saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Tidak lain, ini adalah demi kebaikan sekolah kita dan demi kebaikan murid-murid kita. Karena pendidikan sekarang itu adalah kita harus berpihak pada murid, bahwa murid itu kita ajarkan didik sesuai dengan padat dirinya, sesuai dengan padat zamannya. Tidak mungkin kita terapkan didikan kita dulu kepada murid kita sekarang karena mungkin berbeda zaman. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Muhammad Sarif atas pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Untuk kesempatan kali ini, saya membuka 2 pertanyaan saja, mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang ada di ruangan ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau menanggapi? Silakan Pak Haji. Bahwa pencerahan dari Pak Sarif barusan ada pada ujungnya itu menyadarkan kita peran kita sebagai guru itu, kalau dari 5 peran itu yang tertingginya itu adalah memerankan diri kita sebagai manajer di kelas, di mana manajer itu pasti yang pertamanya harus mengawali dengan memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh anak dan memberdayakan potensi itu untuk kebaikan dirinya. Jadi anak belum tahu, belum mengenal saya punya daya apa, maka di sini guru sebagai manajer itu menyadarkan, mengenalkan kemampuannya, potensinya, sehingga disadari dan dia punya kepercayaan diri, punya keyakinan, punya semangat untuk memberdayakan dirinya, berperan sebagai siswa semaksimal mungkin. Itu mungkin sedikit review lah gitu dari saya. Sekian Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 1 orang lagi, silakan Bapak atau Ibu guru yang mau menanggapi. Mangga. Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bagus ya ini budaya positif buat kita semua, mengingatkan kita sebagai guru dan peran kita mungkin sebagai guru. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, yaitu bagaimana kita menangani supaya anak itu mau jujur. Karena banyak, mungkin kalau kasusnya seperti tadi yang dicontohkan, bisa seperti itu. Seperti apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sarif ya Bapak dan Ibu. Kalau kasusnya agak mirip seperti ini, ada kasus anak misalnya nih yang pacaran, ada kasus anak ini ke kasus ya Pak ya, karena kan kita mau menerapkan budaya positifnya dengan sesuatu hal yang sebaliknya gitu ya. Kenyataannya sebaliknya, kita ingin memasukkan untuk menangani ini dengan budaya positifnya. Bagaimana kita mau menerapkan juga kejujuran kepada anak supaya tidak ada terjadi hal-hal, karena menurut saya kalau ada kehilangan di sekolah itu namanya udah kriminalitas, udah ada pencurian. Bagaimana menerapkan budaya positif itu supaya sekolah ini benar-benar menjadi nyaman buat anak-anak, karena ketika ada hal-hal yang seperti itu bukan hanya anak tidak nyaman di dalam kelas, wali kelasnya juga agak sulit karena sudah banyak hal yang dilakukan tapi tidak ada hasilnya. Dan selalu kalau sudah Bu itu susah, tidak ada bukti dan saksi ini yang ini ya. Bagaimana menerapkannya dengan budaya positif supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Karena ironis, kita mendidik anak supaya lebih baik, tapi terjadi di sekolah sendiri itu terjadi hal-hal yang di luar itu. Ada beberapa anak yang kita harapkan baik, tapi melenceng dari apa yang kita harapkan. Mungkin itu bagaimana menerapkannya dengan budaya positif ini supaya memang ada hasil nantinya. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dari dan Bu Cucu. Selanjutnya akan langsung dijawab oleh Bapak Sarif. Baik, terima kasih Bu Rian. Pak Dhani terima kasih atas penguatannya. Memang
untuk berposisi sebagai seorang manajer itu, kita di sana memang harus menjadi tauladan untuk siswa dan juga mengenal tentang bagaimana kita mengelola terutama konflik yang terjadi di siswa. Posisi manajer di sana kita tidak menghukum, kita tidak membuat anak bersalah, tapi kita memposisikan sebagai teman tapi dengan batasan yang jelas. Dan juga kita ingatkan mereka tentang hal-hal yang mungkin terjadi ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Terima kasih Pak Dhani. Untuk pertanyaan kedua, kaitannya dengan penerapan budaya positif, kaitannya dengan kasus. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang disepakati di kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan gitu ya? Karena kalau peraturan itu image-nya sudah pasti ada akibat. Beda dengan keyakinan. Nah, menurut teori ini sebaiknya khususnya mungkin wali kelas di kelas membuat suatu nilai-nilai yang harus dipelihara atau dilakukan oleh siswa. Contoh, siswa membuang sampah di tempat sampah. Setelah misalkan meminjam barang ke teman, dikembalikan dan jangan lupa ucapkan kata-kata ajaib, yaitu terima kasih. Siswa berbicara sopan terhadap temannya. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas yang dijadikan keyakinan kelas, yang di sana diarahkan ke siswa bahwa hal-hal yang tidak sesuai keyakinan maka itu bukan budaya positif yang ada di kelas tersebut. Kalau kaitannya dengan bagaimana cara untuk membuat anak jujur, memang ini bukan perkara yang mudah. Bahkan guru BK pun terkadang untuk kasus-kasus contohnya pencurian, untuk berbicara jujur itu untuk anak-anak yang sudah terbiasa, memang senjata utamanya adalah bukti. Bahkan ada siswa yang sudah terbukti pun masih mengelak. Mungkin ini titisannya Sambo, mungkin ya sudah terbukti tapi masih mengelak. Akhirnya tidak terbukti ketika bukti penguat dari teman itu dihadirkan. Nah, secara teorinya begitu, tapi secara prakteknya, Bu Cucu, membuat anak jujur memang perlu teknik tertentu. Tidak bisa langsung ditembak ke masalah yang ada. Anak tidak jujur itu karena dia memiliki barrier, penghalang. Dia merasa terancam. Kalau saya jujur pasti saya dikeluarkan. Kalau saya jujur pasti saya kena akibat, kena masalah. Nah, untuk menghilangkan rasa itu, maka perlu teknik-teknik di mana kalau tadi dikaitkan dengan restitusi, anak diyakinkan bahwa perbuatan salah itu bertujuan, pasti ada latar belakangnya. Anak dibuat nyaman dulu, jadi langsung jangan sampai kata teman-teman kamu pencurinya, sudah langsung dihakimi, anak sudah langsung pasang benteng. Belum terbukti, belum apa, sudah langsung dihakimi jadi pencuri. Atau misalkan yang berbuat keonaran. Nah, diperlukan misalkan penstabilan identitas. Kalau dalam penanganannya itu menstabilkan identitas. Ini penanganannya memang butuh proses, jujur. Dan kasus pencurian ini ketika kita salah tuduh, maka efeknya bisa lebih bahaya tanpa bukti. Maka yang paling mungkin adalah kita memberikan pemahaman kepada siswa untuk menjaga hal-hal yang dianggap berharga supaya tidak memancing temannya berbuat pencurian. Kalau kata Bang Nafi kejahatan tidak timbul bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan.
waspada. Nah di kelas 7C itu juga ada pencurian. Bu Ilin punya teknik dengan anak-anak itu adalah uang itu ditandai, kecil sekali tandanya. Misalkan di kumisan si ternyata dikit gitunya, atau ada titik di angka nolnya dan sebagainya. Ketika hilang, maka ketika digeledah pun, kalau masalah uang kan tidak ada namanya ya di uangnya. Tapi ketika tanda itu terlihat, maka dia tidak bisa mengelak. Dan ajaibnya tidak ada pencurian ketika ditandai. Langsung barang buktinya tidak ada ya. Dan tidak terjadi pencurian. Betul. Ya. Maka mungkin bisa kita tekankan atau yakinkan ke anak bahwa untuk uang itu jangan disimpan di kantong paling depan. Siswa itu paling sering tuh naruh waktu di kantong paling depan, kan secara sudah. Kalau kita mau kan orang dewasa kan dompet masukkan itu saku di kancing nanti gitu. Kalau ibu-ibu mungkin punya saku di BK tentunya maaf. Atau tas itu dulu di belakang, sekarang di depan. Karena jadi ada apa-apa di anak. Itu orang dewasa yang sudah sadar, tapi anak-anak tidak seperti itu. Yang praktis saja, buka tas masukin. Nah kita yakinkan bahwa perilaku pencurian itu bisa jadi karena ada kesempatan. Maka diyakinkan bahwa nyimpan uang itu bahasa Sunda namanya tarakti. Nah untuk masalah selanjutnya mungkin kalau terlalu sering kejadian memang baiknya ada pengawas yang real ya cucu. Bagus semua Pak, ada CCTV di tiap kelas itu. Dan itu padahal tidak mahal ya. Ada yang tidak usah pakai DVR, tapi cukup pakai micro SD CCTV itu ya. Jadi nanti kalau kita ada kejadian pengen tahu rekamannya, tinggal kartu memorinya cabut, dinyalain di laptop. Kalau yang pakai rekaman itu DVR itu memang mungkin bisa dikelola di 200 atau 300 sebenarnya ya, 200.000 ya. Tempel tetap pakai kartu memori. Bahkan ada di teknik ketika kita ingin nakut-nakutin pencuri, fake CCTV namanya. Jadi CCTV bohongan. Kalau CCTV badang saya diserikan, saya nanti nyolong ngisian aja. Udah tulisan awas anjing galak, padahal dari anjingnya gitu. Nah ini juga namanya fake CCTV, tempel aja CCTV. Jadi takutlah ada semacam shock terapi dengan adanya kepura-puraan alat gitu, padahal bisa jadi yang asli ada misalkan 2 titik, yang satu asli. Kalau fake CCTV itu lebih murah ya berarti ya, lebih murah dari hanya alat saja pakai, mungkin bisa tapal gitu. Ibu bapak kaitannya karena dengan waktu, karena bapak-bapak juga akan melaksanakan kewajiban yang lain. Terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ibu bapak semuanya hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini adalah demi kebaikan sekolah kita dan demi kebaikan kualitas pembelajaran kita di kelas, juga dalam rangka mencapai misi-misi sekolah. Dan juga kalau dikaitkan dengan nilai ibadah itu menjadi pahala yang akan terus mengalir sampai kita walaupun sudah meninggal. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini bisa saya simpulkan bahwa budaya positif di sekolah ini bisa kita sepakati bersama dalam waktu yang cukup lama. Dan mudah-mudahan bisa menjadi budaya di sekolah kita supaya karakter anak-anak ini timbul dan tumbuh pada diri anak-anak kita, khususnya di SMP Negeri 1 Purwakarta. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.